Sekarang kita masuk pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita masuk waktu mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana pada pertemuan kali ini kita sama-sama belajar tentang surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya yang soleh, solehah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pak Yogi yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita masuk waktu mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana pada pertemuan kali ini kita sama-sama belajar tentang surat Al-Kautsar. Pak Yogo tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap semangat belajarnya dan jangan bermalas-malasan. Dan ingat, saksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir supaya anak-anak semuanya bisa memahami, mengerti materi yang Pak Yogo sampaikan pada pertemuan kali ini. Materi kita hari ini adalah surat Al-Kautsar. Baiklah, kita lanjut ke qiraah atau bacaan. Qiraatun, bacaan surat Al-Kautsar. Pak Yogi yakin anak-anak semuanya sudah hafal surat Al-Kautsar. Maka dari itu kita sama-sama melafalkan surat Al-Kautsar. Diawali dengan melafalkan lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sekali lagi kita melafalkan surat Al-Kautsar. Anak-anak mengikuti apa yang Pak Yogo lafalkan. Di awal membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itulah qiraatun, bacaan surat Al-Kautsar. Selanjutnya kita ke terjemahan surat Al-Kautsar. Terjemahan Quran surat Al-Kautsar ayat 1. Inna a'tainakal kautsar, yang artinya inna, sungguh kami, a'tainaka, telah memberimu, dalam kurung Muhammad,
Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Terjemahan Quran surah Al-Kautsar ayat 1, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ayat 1 ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dari ayat 1 surat Al-Kautsar. Selanjutnya terjemahan Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka laksanakanlah sholat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar, artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maksud dari surat Al-Kautsar ayat 2 yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala dan berkurban. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad melaksanakan sholat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkurban, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari surat Al-Kautsar ayat 2 juga ini berhubungan dengan ayat 1 yang bisa kita pelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak, karunia yang banyak kepada kita semua. Maka dari itu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, harus melaksanakan perintah Allah. Di antaranya yang dimaksud di surat Al-Kautsar ini yaitu melaksanakan sholat dan berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud terjemahan Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Terjemahan Quran surah Al-Kautsar ayat 3, Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sungguh orang-orang yang membenci, wal abtar, dialah yang terputus. Maksud terputus adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari ayat ini adalah barang siapa yang membenci Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terputus rahmat. Dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diabadikan di dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu barang siapa yang membenci Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah terjemahan atau maksud terjemahan Quran surah Al-Kautsar ayat 3.
Selanjutnya kita ke pokok-pokok isi kandungan. Yang pertama, surat Al-Kautsar merupakan surat ke-108 dari 114 surat dalam Al-Quran. Jadi urutan surat Al-Kautsar ada urutan yang ke-118 dari 114 surat. Jadi dalam Al-Quran itu ada 114 surat, dan surat Al-Kautsar itu urutan yang ke-108. Selanjutnya surat Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Diambil dari ayat 1. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Selanjutnya surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Anak-anak sudah menghafal surat Al-Kautsar, yang mana surat Al-Kautsar itu memiliki 3 ayat. Selanjutnya surat Al-Kautsar termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa surat Al-Kautsar ini termasuk golongan surat Makkiyah? Karena surat Al-Kautsar ini diturunkan di kota Mekah. Dan surat Al-Kautsar diturunkan setelah surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat, lafaz ayat pertamanya yaitu wal adiyati dhabha. Nah itu surat Al-Kautsar diturunkan setelah surat Al-Adiyat. Selanjutnya penjelasan surat Al-Kautsar. Yang pertama, surat Al-Kautsar diturunkan sebagai penghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kabar penghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat banyak kepadanya, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Kautsar menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang banyak, dan Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Kautsar ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak, memberikan karunia yang banyak kepada kita semua. Maka dari itu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan sholat dan berkurban. Itu kewajiban kita. Hak kita yaitu mendapatkan nikmat yang banyak, mendapatkan karunia yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kautsar juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nah, jadi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki pengikut yang banyak hingga hari akhir, hingga akhir zaman, hingga hari kiamat. Dan surat Al-Kautsar menganjurkan agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurban sebagai tanda rasa bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkannya, yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan kurban itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak, karunia yang banyak kepada kita semua. Itu adalah penjelasan surat Al-Kautsar.
yang pada intinya bahwasannya kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taat kita, sebagai bentuk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya yang sudah menyaksikan, menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Apabila anak-anak semuanya yang ingin bertanya materi surat Al-Kautsar, silakan bertanya di kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak yang ingin bertanya, silakan minta tolong kepada ayah bundanya bertanya melalui WhatsApp Japri ke Pak Yogo. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.